Oppo, nama merek HP yang udah nggak asing lagi di Indonesia, dan bahkan masuk ke jajaran produsen smartphone besar di dunia. Saat ini, Oppo itu punya berbagai macam produk smartphone, baik kelas bawah sampai kelas atas. Smartphone ini terbagi dalam 3 lini, yaitu A series, Reno series, dan Find X series. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu Reno series. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oppo Reno sendiri adalah lini produk smartphone Android dari Oppo yang kini menyasar kelas menengah hingga menengah atas. Sejarahnya dimulai sekitar 1 tahun lalu, ketika pertama kali diperkenalkan di dunia pada bulan April 2019. Lalu, Oppo Indonesia memasukkan Oppo Reno series pertama kali ke Indonesia pada bulan Juni 2019 dengan memboyong kamera 10 kali zoom. Sesuai dengan teknologi yang dibawa, Oppo Reno 10 kali zoom yang dibawa ke Indonesia membawa fitur kamera teleskop. Kamera teleskop ini memiliki spesifikasi zoom 5 kali secara optikal sehingga mampu melakukan zoom hingga 10 kali secara hybrid. Pada masanya, teknologi zoom ini cukup jarang di pasaran smartphone Indonesia. Selain kamera zoom, Oppo Reno 10 kali zoom ini juga membawa desain layar penuh seutuhnya alias tanpa notch. Desain ini bisa tercapai berkat penggunaan kamera pop-up yang punya desain paling berbeda dari merek lain. Oppo menyebut desain ini dengan pivot rising yang bentuknya seperti persegi panjang, tapi yang naik itu cuma sebelahnya, sehingga memunculkan bentuk seperti segitiga atau lebih mirip seperti sirip hiu sebenarnya. Oppo Reno 10 kali zoom ini dirilis ke pasaran sebagai perangkat flagship dengan chipset Snapdragon 855, layar AMOLED 6,6 inch, Full HD+, hingga RAM 12 GB. Masih di kesempatan yang sama, Oppo juga merilis Oppo Reno standar dengan chipset Snapdragon 710, tapi tanpa kamera zoom. Namun kabar baiknya, smartphone ini masih dilengkapi dengan kamera pop-up sirip hiu. Berikut adalah spesifikasi dan harganya. Selang 2 bulan, Oppo kembali memasukkan produk baru dari Reno series dengan nama Reno 2 dan Reno 2F. Oppo Reno 2 yang datang ke Indonesia ini masih menggunakan layar penuh seutuhnya dan kamera pop-up pivot rising seperti Reno standar. Meskipun tidak lagi dilengkapi dengan kamera teleskop 5 kali optical zoom, Reno 2 membawa fitur stabilisasi video yang cukup canggih, yaitu Ultra Steady Video. Fitur ini memanfaatkan gyroscope, optical, dan electrical image stabilization untuk menjamin kualitas perekaman video yang stabil dan tidak goyang. Tapi kamera belakang dari Reno 2 ini masih ada kamera zoom loh, yang memiliki kemampuan 2 kali optical zoom dan 5 kali hybrid zoom. Layar masih mengusung konsep layar penuh seutuhnya dengan kamera pop-up sirip ikan hiu. Berikut adalah spesifikasi dan harganya. Masih bersamaan dengan perilisan Reno 2, Oppo Indonesia juga merilis Reno 2F. Di Reno 2F inilah untuk pertama kalinya Oppo masukkan produk kelas menengah yang benar-benar di tengah dari Reno series. Reno 2F ini masih menggunakan layar penuh tanpa notch dan kamera pop-up, meskipun pop-up-nya kali ini lebih biasa, mirip dengan sejumlah smartphone merek lain. Selain itu, Reno 2F juga menggunakan chipset MediaTek dan layar AMOLED 6,5 inch. Berikut adalah spesifikasi dan harganya. Sekarang kita sampai di bulan Maret 2020, ketika Oppo memasukkan Oppo Reno 3 di Indonesia. Oppo Reno 3 yang dimasukkan ini secara harga cocok untuk menggantikan Reno 2F. Tapi secara spesifikasi, Reno 3 ini seperti menggantikan Reno 2. Lihat aja spesifikasinya. Dengan harga 5 jutaan aja,
Oppo Reno 3 dilengkapi dengan kamera tele 5x hybrid zoom, ultra steady video, kamera selfie 44 megapiksel, dan pengisian daya 30 watt. Selain itu, Reno 3 juga mampu mengambil foto dalam resolusi yang cukup besar, meskipun hanya bermodalkan kamera utama 48 megapiksel, yang disebut sebagai fitur kamera 108 megapiksel. Oppo Reno 3 ini juga menjadi yang pertama mengadopsi ColorOS 7 dari Reno series yang berbasiskan Android 10. Meskipun tidak lagi menggunakan kamera pop-up, layar AMOLED 6,4 inch Reno 3 ini tetap masih enak sekali untuk dipandang dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Video review dari Reno 3 ini bisa dicek loh di YouTube-nya Nextrend. Link gue taruh di deskripsi. Berikut ada spesifikasi dan harganya. Selain Reno 3, Oppo juga merilis versi Pro-nya dengan beberapa upgrade. Misalkan saja, kamera utamanya udah 64 megapiksel, RAM 8 GB, dan menggunakan chipset MediaTek Helio P95. Lalu apa bedanya dengan Helio P90 di Reno 3 standar? Secara spesifikasi, kedua chipset ini memang mirip. Tapi, P95 ini punya kemampuan AI yang lebih baik, yang pastinya akan berdampak pada kualitas foto yang dihasilkan. Kamera depan juga bertambah satu buah dengan tambahan kamera depth 2 megapiksel. Sama seperti Reno 3, Reno 3 Pro ini juga udah pernah kita review kok. Linknya ada di deskripsi ya, atau cek aja di pojok kiri atas. Dan berikut adalah spesifikasi dan harganya. Sekian video tentang sejarah dari Oppo Reno series di Indonesia. Bagaimana? Sudah memutuskan mau beli Oppo Reno yang mana? Oppo Reno dalam waktu dekat akan kedatangan keluarga baru loh. Ditunggu aja ya video reviewnya di YouTube Nextrend. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal kehadiran Oppo Reno series di Indonesia. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.green.id untuk update berita teknologi dan tekno lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya buat yang belum. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.